Pemirsa, kasus-kasus intoleransi terus mewarnai perjalanan sejarah Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Namun, di balik kasus-kasus intoleransi yang terjadi, terdapat sejumlah wilayah di Indonesia yang mampu menumbuhkan kultur toleransi di tengah keberagaman entitas masyarakatnya. Salah satunya adalah di Kota Singkawang. Nah, saya akan melihat bagaimana potret toleransi di kota yang katanya berhasil meraih predikat pertama sebagai kota paling toleran di Indonesia. Setibanya di Singkawang, mata saya langsung tertuju pada satu tugu yang cukup unik. Pada tugu ini terdapat 3 patung yang sedang menadah sebuah tampah raksasa. Adalah Bundaran 1001 AI, yang merupakan salah satu ciri khas kota Singkawang. 3 patung ini merepresentasikan 3 etnis terbesar di Singkawang, yaitu Tionghoa, Dayak, dan Melayu atau Tidayu. Sementara tampah raksasa di atasnya mencerminkan perlindungan bagi 3 etnis yang hidup rukun dan damai. Kota Singkawang berhasil meraih peringkat pertama kota tertoleran di Indonesia. Berdasarkan penilaian dari Setara Institute, sebuah organisasi nirlaba yang fokus terhadap isu-isu pluralisme dan hak asasi manusia. Hal ini membuat saya penasaran bagaimana peradaban awal kota ini, sehingga terbentuk sebuah kultur toleransi yang mengakar di setiap individunya. Saya pun menemui Eko Wahyudi, peneliti sejarah Kalimantan Barat. Oke Mas Eko, ini kita mau ngobrol-ngobrol soal sejarah kota Singkawang ya Mas ya? Iya. Mas kalau boleh cerita sedikit, gimana sih sejarah kota Singkawang hingga akhirnya bisa menjadi pecinan besar seperti ini Mas? Oke. Singkawang ini pada awalnya inilah kota penghubung antara penambangan emas yang ada di Montrado, yang mana itu wilayah Kesultanan Sambas dan Singkawang juga. Dan ketika ada konflik-konflik di antara kongsi pertambangan emas itu, mayoritas pekerja tambang yang terdapat konflik itu pindah ke Singkawang. Posisinya yang strategis dan kerap dijadikan pintu masuk bagi para pedagang pada sekitar abad keempat, menjadi titik awal nilai-nilai toleransi dan pluralisme masyarakat Singkawang terbangun. Pada masa itu, para pedagang itu ada yang Tionghoa, ada saudagar dari India, dan ada dari Arab. Nah, khusus untuk Arab, khusus untuk India atau Keling, sama Tionghoa, ini yang 2 ras ini yang membangun rumah ibadah berdampingan. Mempertahankan nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat yang plural dibutuhkan kerja keras. Pemerintah berperan penting dalam menghasilkan berbagai kebijakan dan pendekatan untuk meminimalisasi potensi konflik di tengah kehidupan bermasyarakat. Hari-hari besar keagamaan pun dimanfaatkan pemerintah setempat sebagai wadah untuk mempersatukan umat dari berbagai kelompok di kota Singkawang. Saya kira itu adalah bagian dari pendekatan untuk kita mendorong bagaimana dinamika kehidupan masyarakat di kota Singkawang ini yang sangat beragam dan
multikultural, tetapi juga harmoni dalam satu nilai-nilai keluhuran persahabatan dalam rumah besar Kota Singkawang. Di Kota Singkawang terdapat 2 desa yang meraih penghargaan sebagai kampung moderasi beragama dari Kementerian Agama pada Agustus 2023, yaitu Desa Nyarumkop dan Sijanggung. Praktik nilai-nilai toleransi di Desa Sijanggung dapat kita lihat dari momen sembahyang kubur, yang merupakan tradisi membersihkan makam leluhur bagi kaum Tionghoa. Warga dari berbagai suku yang ada di Desa Sijanggung turut membantu ritual rutin suku Tionghoa ini berjalan dengan baik. Seumpama ini ya, kita contoh yang biasa aja lah ya. Idul Fitri mereka main ke rumah, ketika mereka Imlek kita juga main ke sana. Ketika kita ada kematian pun kita juga ngumpul. Baik mau kau yang meninggal orang Cina, ya kita kumpul semua. Nah kumpul, agama apa, kita tidak memandang dari dia agama apa, tidak. Tapi kita anggap semua itu satu keluarga. Saya bergeser 17 km dari Desa Sijanggung menuju Desa Nyarumkop. Kedatangan seorang misionaris pada tahun 1916 membuat peradaban Katolik cukup kental di wilayah ini. Upaya meraih dan mempertahankan gelar Nyarumkop sebagai kampung moderasi beragama dimulai dari keterlibatan pemuda secara positif, baik di ruang publik maupun rumah-rumah ibadah lintas agama. Melihat keberagaman itu nggak mesti kamu siapa, tapi tidak. Kami tetap satu. Inilah Singkawang sebenarnya. Kita menjadi contoh buat yang ada di seluruh Indonesia ini. Dengan adanya suku yang beraneka ragam malah lebih mempererat kekeluargaan. Biarpun kita beda suku, agama, kita saling bergaul, gotong royong, kerja bakti, membersihkan lingkungan, tempat wisata, ibadah. Sepanjang tahun 1970 hingga 1999, Provinsi Kalimantan Barat tak lepas dari konflik antar etnis yang menewaskan hingga 1.189 orang. Presiden buruk ini menjadi refleksi bagi pemerintah Kota Singkawang untuk terus mengedepankan kerukunan antar umat guna menghindari berulangnya sejarah kelam. Orang tidak boleh hanya melihat kondisi saat ini. Ini kalau kita menoleh ke belakang, ini daerah ini menjadi lokus yang boleh kita sebut sebagai bagian dari penggalan sejarah tragedi kemanusiaan, di mana ada tragedi kerusuhan sosial antara suku tertentu dan suku tertentu. Terus kita berjuang, kita merefleksikan apa yang kita peroleh dari rangkaian itu, pembelajarannya, menimbulkan kesadaran bersama. Kondisi geografis Indonesia yang berada di lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia menjadi pintu masuknya berbagai jenis entitas yang membuat unsur keberagaman tak terhindarkan. Akar intoleransi di Indonesia bahkan sudah terjadi sejak abad ke-18 ketika VOC bercokol di Indonesia. Fenomena intoleransi di Indonesia telah ada sejak abad ke-17, di mana VOC atau Perkumpulan Dagang Hindia Timur Belanda datang untuk menguasai sumber daya alam Indonesia atau yang saat itu masih bernama Hindia Belanda.
Kebijakan diskriminatif VOC terhadap etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi seperti diberlakukannya sistem kerja rodi dan penerapan pajak yang tinggi membuat mereka geram hingga akhirnya pecah perang pada tahun 1740 di Batavia atau yang saat ini bernama Jakarta antara pasukan Jawa dan Tionghoa melawan VOC yang dinamakan Geger Pecinan. Akibat peristiwa ini, VOC membagi masyarakat pribumi, Tionghoa, dan Eropa menjadi 3 kelas yang justru memperuncing ketegangan rasial. Kalau kita merujuk pada asal mula intoleransi, salah satu milestone-nya menurut saya adalah peristiwa Perang Geger Pecinan. Ketika itu pasukan Jawa dan pasukan Tionghoa berperang melawan VOC tahun 1740, tahun 1743. Akhirnya mereka kalah perang. Ketika kalah perang, sesudah kalah perang diberlakukan berbagai aturan, antara lain pemisahan hunian warga Tionghoa dari warga Jawa. Ya. Itu jadi dikenal istilah pecinan dan lain-lain. Sebelumnya hubungan ini sangat cair. Kemudian relasi sosial itu semakin terkotak-kotak ketika tahun 1800-an Belanda memperlakukan politik apartheid, 3 golongan penduduk masyarakat asli di lapis paling bawah, masyarakat atas Eropa dan bangsawan, dan masyarakat di kelas tengah adalah warga yang disebut Vreemde Oosterlingen atau masyarakat timur asing. Ya, ini orang Tionghoa, orang Arab, termasuk juga orang Armenia dan juga Jepang. Memasuki masa Orde Baru, Indonesia yang saat itu fokus untuk membangun stabilitas negara pasca penjajahan, berhasil menciptakan perubahan signifikan dalam landscape sosial, ekonomi, dan politik. Namun di sisi lain, keberhasilan ini juga disertai dengan upaya untuk menciptakan kesatuan nasional yang homogen. Zaman Orde Baru itu kan zaman di mana dia sebagai masa formasi kenegaraan yang baru, di mana relasi negara sebagai kelompok dominan waktu itu berusaha untuk menjadi bagian dari pemain tunggal, sehingga perbedaan itu menjadi bagian yang tidak boleh ada, karena pemerintahan dalam bentuk pembangunan yang model pembangunan developmentalisme dikembangkan, itu mensyaratkan stabilitas politik dan stabilitas sosial ya. Tapi bukan berarti dia ada achievement. Dalam masa yang seperti itu memang dibutuhkan model toleransi yang seperti itu mungkin. Nah, ketika semakin lama semakin berkembang, masyarakat juga semakin terdidik, butuh ketulusan baru ya, di mana hubungan relasi agama itu dibangun dengan semangat yang relatif berbeda. Karena itu setelah reformasi, tentu saja kita bisa melihat misalnya perbedaan yang sangat kuat di mana kelompok-kelompok sosial, masyarakat itu menjadi pemain juga dalam upaya untuk menumbuhkan model keberagamaan, penghormatan terhadap keragaman tadi. Sebagai bangsa yang heterogen, konflik antar kelompok adalah peristiwa yang tak terelakkan. Sejumlah konflik dalam skala besar mewarnai perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. Mulai dari kerusuhan Mei 1998, konflik Ambon 1999, konflik Sampit 2001, pengusiran Ahmadiyah 2006, dan masih banyak lagi. Berbeda dengan negara Islam lainnya, organisasi keagamaan di Indonesia berperan penting dalam menjaga kerukunan antar umat. Pasca Orde Baru, sejumlah organisasi seperti Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB misalnya direstrukturisasi. Organisasi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ini direstrukturisasi agar dapat berperan secara maksimal. Organisasi-organisasi ini sebenarnya yang bermain lebih baik ya, di akar rumput yang bicara tentang toleransi keagamaan. Jadi syukurnya kita, baik zaman Orde Lama, Orde Baru ya, maksud saya dengan Orde Reformasi, kita memiliki beberapa organisasi keagamaan yang sangat kuat, yang menjadi penopang sosial bagi kehidupan kita yang lebih heterogen ini. Yang itu tidak dimiliki oleh beberapa negara Muslim misalnya di Timur Tengah atau di Afrika. Sehingga terjadi ketika ada kolaps, ada
chaos itu cepat sekali. Peran yang dimainkan FKUB sekarang lebih baik gitu ya, karena dipilih oleh masyarakat sendiri. Betapapun jadi kalau FKUB sekarang itu kan mewakili semua kelompok agama yang ada di satu tempat, baik di kabupaten maupun di provinsi. Tapi tentu saja kita tahu bahwa ada kontestasi internal antara kelompok agama. Tapi secara umum apa yang sekarang dimainkan oleh FKUB itu menjadi sangat vital ya, penting banget. Presiden Joko Widodo pun secara khusus pada tahun 2020 memberi amanat pada FKUB untuk menjaga kebinekaan di tengah masyarakat Indonesia. FKUB hendaknya menjadi tenda bangsa yang mengayomi semua umat beragama dari beragam kelompok. Komitmen ini harus tertanam kuat dalam kesadaran para tokoh dan aktivis FKUB di semua tingkatan. Upaya lain untuk menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia adalah pembangunan rumah ibadah yang saling berdekatan. Hal ini merujuk pada peraturan bersama Menteri Agama dan Mendagri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Memang perlu upayanya, mungkin salah satunya itu didekatkan gitu sehingga ada bareng-bareng, dan kemudian anak-anak itu nggak alergi, nggak mudah kemudian antipati kira-kira begitu. Jadi Indonesia ini harus menjadi referensi dan destinasi dunia terkait dengan kerukunan umat beragama. Dan tadi kearifan lokal di beberapa daerah itu banyak, cuman belum banyak diekspos saja, dinaikkan levelnya ke level internasional. Selain melibatkan peran organisasi, Kementerian Agama juga terus menjalankan program moderasi beragama. Sebuah program yang dirancang untuk mendorong pemahaman dan praktik beragama yang mengedepankan nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan moderasi di tengah-tengah masyarakat melalui dialog antar agama, edukasi dan pelatihan, hingga pemberdayaan pemuda. Pemerintah punya program moderasi beragama ya. Mungkin istilah ini sendiri juga ideasi sudah menjadi gerakan prioritas ya, program prioritas pemerintah. Dan mungkin ini awal dari kesadaran kolektif dari penyelenggara pemerintahan bahwa memang negara seperti Indonesia yang heterogen kayak gini itu harus dimanage dengan cara yang heterogen juga. Wilayah lain di Indonesia yang berhasil menjaga kultur toleransi dengan baik adalah Boyolali, Jawa Tengah. Pendirian rumah ibadah yang berdekatan menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di wilayah ini. Pemirsa, Jawa Tengah sempat disebut sebagai wilayah yang kerap mengalami sejumlah konflik antar umat beragama. Namun, terdapat salah satu wilayah di Jawa Tengah yang minim akan konflik antar umat beragama. Nah, saat ini saya sedang berada di Boyolali, Jawa Tengah. Dan di kawasan tempat saya berada saat ini, berdiri 5 rumah ibadah dengan kokoh, dan ini menjadi salah satu wujud toleransi yang telah terbangun dengan baik di wilayah ini. Mari kita lihat bagaimana interaksi sosial antar umat beragama sehingga semangat toleransi dapat terus dijaga dan masyarakat dapat hidup rukun dan damai meski berbeda keyakinan. Potret toleransi dapat kita lihat di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Tepat di sudut Kabupaten Boyolali, yakni Kecamatan Mojosongo, berdiri kokoh 5 rumah ibadah yang dibangun berdampingan di lahan seluas 13,3 hektar.
Saya pun melihat langsung satu persatu tempat ibadah lintas agama yang didirikan sejak tahun 2015 di kawasan ini. Ini memberikan satu nuansa bahwa Boyolali ini memberikan satu nilai lebih terhadap toleransi yang ada di umat beragama yang ada di Boyolali, 5 umat beragama. Kultur toleransi di Boyolali juga terus dibangun melalui tradisi, budaya, dan kearifan lokal wilayah setempat. Salah satunya melalui tradisi sebaran apem kukus keong mas. Tradisi ini dilakukan 1 tahun sekali dalam rangka menyambut berakhirnya bulan Safar atau Saparan yang mempertemukan masyarakat lintas agama. Warga Boyolali mempercayai tradisi ini sebagai sarana untuk memohon ampunan dan meminta berkah serta rezeki yang berlimpah. Bahannya itu kan dari beras, ya kan? Dari beras. Maknanya tentu saja kalau secara substansi kenapa menggunakan apem begitu? Maknanya itu berasal dari beras itu dari padi siapa tahu yang mengolah? Itu kemudian wahananya kan tentu saja sawah, ya kan? Nah, di situ berpikirnya tentu saja sebagai rasa syukur semua warga, apalagi berbicara Indonesia. Hal ini tak lepas dari peran serta Forum Kerukunan Umat Beragama FKUP Boyolali yang dengan rutin melakukan dialog dan pendekatan secara humanis kepada warga maupun tokoh-tokoh agama. Kami dialog, bukan indoktrinasi tapi dialog, tapi tujuan kami jelas, itu sasaran kami mindset, pola pikir mereka untuk memahami agama ini secara komprehensif gitu loh, supaya kita ini melihat orang lain itu sebagai sama-sama makhluk Tuhan lah. Dari kawasan pusat pemerintahan Boyolali, saya bergeser ke Desa Urut Sewu, Kecamatan Ampel. Desa yang tercatat tidak pernah mengalami konflik antar umat beragama ini berhasil meraih predikat Kampung Pancasila yang menjunjung tinggi keberagaman. Pak Kades, bagaimana sih Pak Desa Urut Sewu ini tidak pernah mengalami konflik antar umat beragama gitu Pak? Sementara kan kita tahu nih Pak, kalau di desa ini tuh terdapat warga yang memang menganut 5 agama gitu Pak. Ya. Jadi Mbak, sekaitan dengan kerukunan kami di warga Urut Sewu ini yang kebetulan di sini agar 5 agama itu memang di adat orang tua kaitan dengan kesadaran gotong royong itu memang luar biasa. Kerukunan, ada tradisi-tradisi budaya, tradisi desa yang memang bisa merukunkan warga itu. Semisal ada sadranan, ada bersih dusun, ada iriban sumber, itu yang melibatkan semua penganut beragama. Ini kalau soal acara atau budaya sendiri yang mungkin sering digelar lah gitu Pak, acara di Urut Sewu ini sendiri apa Pak untuk mempererat tali silaturahmi atau semangat toleransi lah di tengah masyarakat itu seperti apa Pak? Jadi kalau untuk kegiatan budaya, kegiatan yang melibatkan banyak masyarakat seperti bulan ini kita juga ada peringatan HUT RI yang kita kemas untuk festival budaya, karnaval budaya untuk kerukunan. Dan besok ketika ada itu kan kita ada tempat replika, tempat-tempat ibadah juga ada, penganut kebudayaan juga ada, karena memang itu melibatkan semua tanpa memandang agama, suku, golongan itu. Saya ikut merasakan bagaimana kehangatan setiap individu saat mempersiapkan perhelatan ini. Di setiap sudut desa tampak keceriaan, kerukunan, dan rasa kebersamaan antar warga. Juga buat nutup itu loh Mbak, sampingnya mobil itu biar nanti kalau anak-anak mau naik mobil dia nggak kepanasan. Di ayam 4 daun gitu? Ya, di ayam juga nggak apa-apa sih Mbak. Tergantung kitanya aja mau dibikin kayak gimana. Ya antusias banget ya masyarakat ya Mbak ya? Makanya butuh kerja kelompok kayak gini Kak. Nggak membedakan suku, ras atau agama apapun Kak. Bener gak sih Mbak begini? Iya betul, gitu aja, yang penting ada kayak nyaman-nyamannya gitu. Indonesia ada karena keberagaman.
Keberagaman menjadi kekuatan bangsa ketika nilai-nilai toleransi dijadikan landasan utamanya. Tak mesti sama, cukup dengan saling menghargai dan menghormati sesama umat manusia. Untuk itu, dengan merajut toleransi, maka kita turut menjaga bingkai perdamaian tanah air.